Ya, kali ini kita akan membahas berita terupdate hari ini bersama saya Presiden Bola. Kami akan mengulaskan info menarik di antaranya. Ingin tahu siapa lawan timnas Indonesia? Shin Tae-yong hadir langsung di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dikepung pemain impor di klub dan timnas Indonesia, Ramadhan Sananta buka suara. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Hadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, timnas Indonesia diminta dapatkan sosok pendulang gol tajam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru mengenai timnas Indonesia. Ingin tahu siapa lawan timnas Indonesia? Shin Tae-yong hadir langsung di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan pergi ke Malaysia pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Sebagai informasi, Shin Tae-yong baru saja kembali mengukir sejarah bersama timnas Indonesia. Sejarah tersebut yakni membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Kabar ini diungkapkan oleh media asal Korea Selatan, Yonhap News. Yonhap News menjelaskan bahwa Shin Tae-yong pergi ke Malaysia untuk mengikuti drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, ada 18 negara yang nantinya akan dibagi menjadi 3 grup. Timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu lawan-lawan yang kuat. Pasalnya, Rafael Struijk DKK memulai drawing dari pot terbawah atau pot 6. Dikepung pemain impor di klub dan timnas Indonesia, Ramadhan Sananta buka suara. Striker Persis Solo, Ramadhan Sananta berpotensi tak hanya dikepung pemain impor di timnas Indonesia, tetapi juga di klubnya. Dia pun buka suara terkait situasi itu. Timnas Indonesia belakangan mulai diperkuat para pemain keturunan yang dinaturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong. Posisi striker turut diinvasi para pemain impor ini lewat Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Sananta dan beberapa striker lokal seperti Dimas Drajat mulai kehilangan tempat khususnya di skuad senior Garuda. Saat Garuda menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, Sananta tak dilirik Shin Tae-yong. Nyatanya, situasi gempuran pemain impor tak hanya akan terjadi di timnas Indonesia. Keputusan PT Liga Indonesia baru LAB menambah jumlah pemain asing di Liga 1 menjadi sebabnya. Setiap tim peserta Liga 1 2024 tahun 2025 direncanakan bisa merekrut sampai 8 pemain asing, meski hanya 5+1 yang boleh tampil bersamaan. Situasi itu membuat peluang pemain lokal tak terkecuali yang berperan sebagai striker untuk mendapat menit bermain kian terancam. Sananta menyoroti perubahan regulasi itu. Meski posisi terancam oleh gempuran pemain impor, dia menegaskan tak akan menyerah dan ingin bekerja keras untuk tetap mendapatkan tempat utama di tim. "Saya harus bekerja lebih keras," kata Ramadhan Sananta di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Jumat 15 Juni 2024. "Motivasi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Belum diketahui pasti kapan Liga 1 musim depan akan berlangsung. Regulasi soal 8 pemain asing juga belum diumumkan secara resmi PT LIB selaku operator." Selama jeda kompetisi, Sananta saat ini hanya berlatih secara mandiri sambil menunggu jadwal Persis Solo kembali menggelar latihan bersama jelang Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing grup
dari pot yang berbeda, sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, Timnas Indonesia menempati pot 6, sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing Group putaran ketiga dijadwalkan terlaksana di Malaysia pada 27 Juni mendatang. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila Timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Sintayong menegaskan tak gentar. Hadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Timnas Indonesia diminta dapatkan sosok pendulang gol tajam. Sebuah wanti-wanti diungkapkan pengamat sepak bola, Akmal Marhali, kepada Timnas Indonesia, menyusul sukses mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Akmal meminta agar skuad Garuda membenahi lini serang mereka sebelum melanjutkan langkah mereka pada ajang ini. Merupakan pekerjaan rumah kita bersama bahwa saat ini kita tak punya sosok penyerang nomor 9 yang memiliki naluri gol tinggi, ucap Akmal kepada Bola.net. Dari puzzle yang disusun Sintayong, ada satu keping yang masih kosong, yaitu kepingan penyerang nomor 9, sambutnya. Jujur saya tidak bisa memberikan nilai baik kepada lini depan Timnas Indonesia, memang mereka harus mengevaluasi diri dengan baik, ujar Sintayong. Saya akan mencari terus pemain-pemain lini depan lainnya untuk Timnas Indonesia, imbuhnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru mengenai Timnas Indonesia.